Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita karunia dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan kali ini. Salawat juga serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada sahabatnya, para tabiinnya, dan semoga sampai kepada kita. Dalam pertemuan kali ini, ada beberapa tahapan yang akan kita lewati. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi, yang ketiga yaitu penutup. Mungkin untuk mengefisienkan itu, saya mulai aja. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu penyampaian materi. Share screen-nya. Next. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Nadia. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan pengertian mengenai anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi yang terjadi dari departemen produksi yang selain tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Dengan kata lain, biaya overhead pabrik ini merupakan biaya yang muncul dari pemakaian bahan tambahan, biaya tenaga kerja tidak langsung, tenaga pengawasan, biaya pajak, biaya asuransi, hingga fasilitas tambahan lainnya yang diperlukan dalam proses produksi tersebut. Nah, jadi anggaran biaya overhead pabrik atau BOP ini adalah taksiran biaya yang muncul dari pemakaian bahan tambahan taksiran biaya tenaga kerja tidak langsung, taksiran tenaga kerja pengawasan, taksiran biaya pajak, taksiran biaya asuransi, hingga taksiran fasilitas tambahan lainnya yang diperlukan dalam proses produksi pada periode yang akan datang. Nah, mungkin, materi selanjutnya akan disampaikan mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu penggolongan BOP yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Penggolongan BOP. Penggolongan BOP sendiri terbagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama yaitu menurut sifatnya, yang kedua yaitu menurut perilakunya, dan yang ketiga yaitu menurut tanggung jawab departemen. Yang pertama yaitu menurut sifatnya. Menurut sifatnya sendiri terbagi lagi ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada biaya bahan penolong, yaitu biaya bahan yang tidak menjadi bagian dari hasil produksi ataupun jikapun bahan tersebut termasuk pada bahan baku, nilainya relatif kecil dibandingkan harga pokok produk secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk, seperti tunjangan kesejahteraan, tunjangan-tunjangan lainnya yang dikeluarkan perusahaan untuk tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung sendiri yaitu yang pertama yaitu karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu, seperti biaya departemen-departemen, pembangkit listrik, biaya bengkel, dan biaya departemen gedung. Yang kedua yaitu karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi, seperti biaya kepala departemen produksi, biaya karyawan administrasi pabrik, dan biaya mandor. Yang menurut sifatnya yang ketiga yaitu biaya reparasi atau biaya pemeliharaan, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan perbaikan, pemeliharaan mesin produksi, kendaraan, biaya spare part atau suku cadang, biaya factory supplies atau biaya bahan habis pakai,
biaya laboratorium, biaya pemeliharaan bangunan pabrik. Yang penggolongan BOP yang kedua yaitu yang kedua menurut perilakunya. Menurut perilakunya sendiri terbagi lagi ya, teman-teman. Yang pertama yaitu ada biaya overhead pabrik tetap atau BOP tetap atau fixed factory overhead, yaitu biaya overhead pabrik yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan tingkat volume produksi, seperti biaya penyusutan gedung atau pabrik, pajak bumi, dan bangunan pabrik. Yang kedua yaitu ada BOP variabel atau variable factory overhead cost, yaitu biaya overhead pabrik yang terpengaruh dengan adanya perubahan tingkat volume produksi, seperti biaya listrik, biaya bahan bakar, atau uang lembur. Yang ketiga yaitu BOP semi variabel, yaitu biaya overhead pabrik yang mengandung unsur tetap dan juga mengandung unsur variabel, atau dengan kata lain biaya yang terpengaruh adanya perubahan tingkat volume produksi, tetapi perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume produksi, seperti PPh karyawan yang ditanggung perusahaan dan biaya pemeriksaan mesin. Next. Penggolongan BOP yang ketiga yaitu menurut tanggung jawab departemen. Menurut tanggung jawab departemen sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu BOP langsung departemen atau direct department overhead expenses, yaitu BOP yang terjadi pada departemen tertentu. Manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut, seperti gaji mandor departemen produksi dan biaya depresiasi mesin atau biaya penolong. Yang kedua yaitu BOP tidak langsung departemen atau indirect departmental overhead expenses, yaitu BOP yang manfaatnya dapat dinikmati oleh beberapa departemen atau lebih dari satu departemen, seperti biaya asuransi gedung pabrik, biaya depresiasi, biaya pemeliharaan, dengan asumsi bahwa gedung pabrik itu digunakan oleh beberapa departemen produksi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu metode penentuan yang akan disampaikan oleh Saudari Nura. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Metode penentuan tarif biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, untuk menentukan tarif biaya overhead pabrik, perusahaan perlu memperhatikan jumlah tarif BOP yang akan digunakan. Terdapat 3 pilihan yang dapat digunakan oleh perusahaan terhadap tarif BOP, yaitu yang pertama, tarif tunggal atau plan with rate. Perusahaan hanya menggunakan tarif BOP untuk pembebanan BOP ke pesanan maupun ke produknya dari awal sampai akhir proses atau sampai produk jadi. Yang kedua, tarif departementalisasi atau departemental rate. Perusahaan menetapkan tarif BOP untuk setiap departemen produksi yang ada di perusahaan. Jumlah tarif BOP tergantung dari departemen produksi yang ada. Lalu yang ketiga, tarif setiap aktivitas atau activity rate. Perusahaan menetapkan tarif BOP untuk setiap aktivitas yang terjadi dalam pembuatan produknya. Cara ini dikenal dengan Activity Based Costing atau ABC, yaitu mengalokasikan biaya ke transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan. Kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai pemakaian aktivitas setiap produk. Next. Tahapan-tahapan menghitung tarif biaya overhead pabrik atau BOP. Untuk memudahkan perusahaan membuat anggaran biaya overhead pabrik, ada beberapa tahapan dalam menghitung BOP. Nah, tahapan yang pertama itu menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Tahapan ini dilakukan dalam membuat anggaran BOP
yaitu menyusun anggaran BOP berdasarkan pada volume kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan tingkat kapasitas yang dipakai sebagai dasar penaksiran BOP. Tahapan ini merupakan tahapan pertama yang dilakukan. Secara teori, terdapat 3 macam kapasitas yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan anggaran BOP, yaitu yang pertama, kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis merupakan kapasitas untuk memproduksi pada kecepatan penuh atau 100% tanpa berhenti dari kapasitas yang ditetapkan. Dalam artian, perusahaan beroperasi pada tingkat 100% dari kapasitas yang direncanakan dan dianggap mampu tanpa memperkirakan adanya hambatan baik dari internal maupun dari eksternal perusahaan. Lalu yang kedua, kapasitas praktis. Nah, kapasitas praktis ini merupakan turunan dari kapasitas teoritis. Dengan kata lain, kapasitas praktis merupakan kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena adanya hambatan internal yang terjadi. Asumsi penerapan kapasitas praktis ini dilakukan dikarenakan dianggap suatu hal yang tidak mungkin suatu pabrik atau industri dijalankan pada kapasitas teoritis dengan tanpa ada hambatan sedikit pun yang terjadi, sehingga perusahaan perlu memperhitungkan kelonggaran waktu dalam penentuan kapasitasnya. Setiap adanya reparasi mesin, seperti adanya reparasi mesin atau adanya kerusakan mesin yang tidak dapat dihindari. Lalu yang ketiga, kapasitas normal. Kapasitas normal merupakan kemampuan aktivitas rata-rata perusahaan untuk memproduksi produknya dalam jangka waktu lama atau jangka waktu panjang. Jika pada penentuan kapasitas praktis diperhitungkan adanya kelonggaran waktu akibat faktor internal perusahaan, pada kapasitas normal ini diperhitungkan pula kecenderungan penjualan dalam jangka panjang secara normalnya. Lalu yang keempat, kapasitas aktual atau sesungguhnya. Kapasitas aktual atau sesungguhnya ini merupakan jumlah output yang diperkirakan dapat diproduksi pada periode tersebut. Ada sedikit kelemahan dari kapasitas aktual ini, yakni akan dapat berakibat terjadinya perbedaan yang besar pada tarif BOP dari tahun ke tahun, sebagai akibat perubahan yang besar pada tarif BOP dari periode ke periode. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Nora yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yaitu materi memilih dasar pembebanan BOP kepada produk yang akan disampaikan oleh Saudari Maya. Kepadanya waktu saya persilahkan. Maaf, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Rahman. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktu dan tempatnya. Setelah menyusun anggaran BOP atau biaya overhead pabrik yang seperti dijelaskan sebelumnya oleh Saudari Nur Aidah, langkah kedua yaitu memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Pada tahapan ini ada beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam memilih pembebanan BOP tersebut, yaitu perhatikan jenis BOP yang dominan jumlahnya di dalam departemen produksi. Kemudian perhatikan sifat-sifat BOP yang dominan dan eratnya hubungan sifat-sifat BOP tersebut dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. Kemudian yang ketiga, menghitung tarif BOP. Dasar pembebanan BOP kepada produk dapat dipilih berdasarkan satuan produk, yaitu biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, jam mesin. Nah, di sini saya akan jabarkan satu persatu. Yang pertama itu satuan produk. Jika memilih dengan metode satuan produk, metode ini dianggap metode yang paling sederhana dan langsung membebankan BOP kepada produk. Cara ini lebih cocok digunakan pada perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk. Nah, pembebanan BOP setiap produk dihitung, rumusnya itu estimasi BOP dibagi estimasi unit produksi. Nah, hasilnya itu tarif BOP persatuan. Langsung aja kita masuk ke simulasinya. Estimasi atau taksiran BOP selama tahun anggaran adalah sebesar 24 juta dan taksiran jumlah produk yang dihasilkan pada tahun anggaran tersebut adalah 8.000 unit. Maka tarif BOP persatuan produk adalah sebesar, kita masukin rumus yang sebelumnya, yaitu estimasi BOP-nya itu sebesar 24 juta dibagi estimasi produksi yaitu 8.000 unit. Nah, hasilnya itu 3.000 per unit produk. Kemudian yang kedua itu biaya bahan baku. Jika BOP yang dominan adalah bahan baku, atau katakanlah cukup bervariasi, tetapi perusahaan berkeinginan menggunakan pembebanan BOP-nya dengan bahan baku, maka dasar untuk membebankan BOP adalah bahan baku yang dipakai. Nah, pembebanan tarif BOP dapat dihitung, yaitu estimasi BOP dibagi estimasi bahan baku yang dipakai dikali 100%. Hasilnya berapa persen BOP dari bahan baku. Nah, kita langsung masuk ke simulasinya. Estimasi BOP selama tahun anggaran adalah sebesar 24 juta dan taksiran biaya bahan baku selama tahun anggaran tersebut adalah 96 juta. Maka presentasi tarif BOP dari biaya bahan baku adalah sebesar, kita masukin tuh ke rumus sebelumnya. Estimasi BOP yaitu sebesar 24 juta dibagi estimasi bahan baku yang dipakai, yaitu sebesar 96 juta dikali 100%, dan hasilnya itu 40% dari biaya bahan baku yang dipakai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu biaya tenaga kerja. Jika sebagian besar elemen BOP di perusahaan itu memiliki hubungan yang erat dengan jumlah upah tenaga kerja langsung, maka dasar pembebanan BOP dari perusahaan tersebut dapat menggunakan pembebanan BOP dengan biaya tenaga kerja langsung. Pembebanan tarif BOP menggunakan tenaga kerja langsung dapat dihitung dengan estimasi BOP dibagi estimasi biaya tenaga kerja langsung dikali 100%. Hasilnya berapa persen BOP dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, kita masuk ke contohnya. Estimasi BOP selama tahun anggaran adalah sebesar 24 juta dan taksiran anggaran biaya tenaga kerja langsung selama tahun anggaran tersebut adalah 72 juta. Maka presentasi tarif BOP dari biaya tenaga kerja langsung adalah, nah kita masukin estimasi BOP-nya yaitu 24 juta, kemudian dibagi estimasi biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar 72 juta, jangan lupa dikali 100%, dan hasilnya itu 30% dari biaya tenaga kerja langsung. Kemudian yang keempat itu ada jam tenaga kerja langsung. Oleh karena ada keterkaitan yang sangat erat antara biaya tenaga kerja langsung dengan jumlah jam kerja langsung, maka BOP dapat pula dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Pembebanan tarif BOP dengan jam tenaga kerja langsung dapat dihitung dengan estimasi BOP dibagi estimasi jam tenaga kerja. Hasilnya tarif BOP jam tenaga kerja langsung. Nah, kita masuk lagi ke contohnya. Estimasi BOP selama tahun anggaran adalah sebesar 24 juta dan taksiran jam tenaga kerja langsung selama tahun anggaran tersebut adalah 4.000 jam. Maka tarif BOP dari jam tenaga kerja langsung adalah sebesar, nah kita masukin estimasi BOP-nya yaitu 24 juta, kemudian dibagi estimasi jam tenaga kerjanya yaitu 4.000 jam, dan hasilnya itu 6.000 per jam tenaga kerja langsung. Kemudian yang terakhir itu ada jam mesin. Nah, apabila BOP beroperasi dengan waktu penggunaan mesin, misalkan
bahan bakar atau listrik digunakan untuk menjalankan mesin-mesin tersebut. Maka dasar pembebanan BOP dapat juga digunakan dengan pembebanan jam mesin. Tarif BOP dihitung dengan estimasi BOP dibagi estimasi jam kerja mesin sama dengan tarif BOP per jam mesin. Contohnya ya nggak jauh beda kayak sebelumnya lah, tinggal dibagi dan hasilnya itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Rahman yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya. Materi selanjutnya yaitu materi penetapan pembebanan tarif BOP yang dipakai yang akan disampaikan oleh Saudari Maya. Kepadanya waktu saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Berikut ada penetapan pembebanan tarif BOP yang akan dipakai. Di sini rumusnya menghitung tarif BOP yang akan dialokasikan ke departemen dengan formula jumlah BOP dianggarkan, yakni tarif BOP dikali tingkat kegiatan yang direncanakan. Next. Nah, di sini ada pembebanan BOP clean cost konsep. Yang pertama metode alokasi langsung. BOP departemen jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya secara langsung. Kedua, metode alokasi bertahap, yakni metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan departemen pembantu tidak hanya dinikmati oleh departemen, ini produksi saja, kemudian dan departemen pembantu lainnya. Next. Nah, di sini ada simulasi atau contoh dari anggaran biaya overhead pabrik bertahap. Diketahui biaya overhead pabriknya tuh ada departemen, ada sifatnya, jumlah biayanya, tingkat kegiatannya. Di sini teman-teman bisa lihat ada perakitan, finishing, bengkel, sama diesel. Kemudian ada penggunaan hasil kegiatan departemen pembantu, di antaranya pemberian jasa ada departemen bengkel dan diesel. Masing-masing ada persenan yang perlu disiapkan. Next. Nah, di sini yang diminta yang pertama menentukan persamaan, yang kedua menghitung besarnya, ketiga menghitung besarnya BOP secara keseluruhan, 4 menentukan tarif BOP masing-masing departemen produksi. Next. Lanjut ke penyelesaiannya. Nah, di penyelesaiannya jawaban nomor pertama kita bisa lihat ada X, Y, kemudian yang lain sebagainya. Di sini diuraikan harus membuat persamaan aljabar biaya overhead pabriknya dulu, dan masing-masing ada pengertiannya. Nah, kemudian disubstitusikan menjadi X sama dengan 1.800 ditambah 0,25. Lanjut, 1.800 ditambah dari hasil 0,25, 1 juta ditambah 0,20. Terus hasilnya 2.157.895. Nah, kemudian dicari lagi Y-nya. Nanti hasil X sama Y akan berkesinambungan sama nomor 2. Lanjut ke jawaban nomor 2. Nah, untuk nomor 2, BOP neto masing-masing departemen pembantu. Di sini kita bikin tabelnya, keterangan mengenai departemen bengkel sama departemen dieselnya. Nah, di sini diuraikan kembali budget BOP dan dari apa saja. Yang pertama diesel 0,25 dikali 1.431.579 sama departemen bengkelnya 0,25 dikali 2.157.895. Nah, masing-masing disimpan di dalam tabel, termasuk pemberian BOP-nya. Jadi ada
menerima BOP sama memberi BOP. Sehingga hasil neto masing-masingnya yang pertama 1.726.316 perak, sama Departemen Diesel 1.073.684. Lanjut ke penyelesaian nomor 3, ada jumlah BOP keseluruhan saya masing-masing. Di sini ada perakitan sama finishing. Masing-masing mendapatkan jumlah keseluruhan BOP-nya, perakitan 5.220.000, finishing 3.580.000. Selanjutnya nomor 4 terakhir penyelesaiannya tinggal dibagikan dari BOP Departemen Perakitan Persatuan, yakni 5.220.000 yang tadi dibagi 10.000, hasilnya 522 perak. Selanjutnya tarif BOP Departemen Penyelesaian yang 3.580.000 dibagi 5.000, hasilnya 716 perak. Nah, itu untuk penyelesaian dari simulasi soal BOP. Terima kasih. Terima kasih kepada Mayat yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, penyampaian materi dari kelompok 4 sudah selesai. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang akan menonton ini. Mungkin saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.